Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu walaupun keadaan tidak memungkinkan disebabkan karena adanya COVID-19 ini. Perkenalkan, saya Ayu Anggreni dari kelas 12 TKJ 1. Nah, di tahun 2020 ini saya dapat menikmati kemajuan IMTEK, ilmu kemajuan teknologi yang mempermudah para siswa untuk memulai pembelajaran jarak jauh dengan alat yang berupa HP dan laptop. Untuk pembelajaran di kelas 12 semester 1 di Mapel PKK Produk Kreatif Kewirausahaan kali ini membahas tentang produksi massal. Nah, kali ini saya mengambil kemajuan teknologi berupa mesin lipat pakaian yang praktis dan higienis. Saya sengaja merancang dan memaparkannya pada pembelajaran kali ini karena fungsi dan tugasnya sangat bermanfaat bagi ibu-ibu khususnya. Dalam hal ini, saya jadi contoh sekalipun saya berada di rumah membantu ibu, saya masih kewalahan dalam membantu ibu melipat pakaian. Sebelum saya masuk ke materi, saya akan menjelaskan tentang tentang pentingnya teknologi masa depan. Tentang pengertian teknologi masa depan. Teknologi merupakan kumpulan alat termasuk mesin, modifikasi, pengaturan, dan prosedur yang digunakan oleh manusia untuk mempermudah dalam menyelesaikan berbagai masalah atau pekerjaan sehari-hari. Contohnya teknologi informasi, teknologi komunikasi, dan teknologi mesin. Teknologi sangat berpengaruh besar bagi masyarakat dan sekitarnya, karena teknologi telah membantu mengembangkan ekonomi menjadi lebih maju dan modern. Secara singkatnya, pengertian teknologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang keterampilan. Di samping itu, teknologi juga sangat bergantung pada pelatihan dan pendidikan agar mempunyai skill dalam mengembangkan dan memenuhi seluruh teknologi terbaru ini agar mendorong kita berkembang ke arah yang lebih baik. Contohnya teknologi masa depan. Nah, saya akan masuk ke materi. Dunia industri konveksi tidak terlepas dari berkembangnya mesin-mesin produksi, mulai dari bahan baku, pembuatan sampai dengan pengemasan barang yang sudah jadi. Penggunaan sistem otomasi dalam dunia pembuatan sampai dengan pengemasan barang yang sudah jadi. Penggunaan sistem otomasi dalam dunia industri konveksi dapat membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, menghemat biaya produksi, mutu pada produksi
mutu pada produk dan mutu pada produk dan konsisten. Salah satu peralatan yang dibutuhkan adalah mesin pelipat pakaian. Hal yang mendasari dalam perancangan adalah cara melipat baju secara manual. Karena dalam sebuah rumah muncul beberapa kendala supaya rumah terlihat rapi, bersih, cantik, dan penghuninya betah. Ibarat kata pepatah, rumahku adalah surgaku. Nah, saya akan memperlihatkan contoh mesin pelipat pakaian yang sudah saya rancang. Nah, seperti ini. Nah, seperti inilah bentuk rancangan mesin pelipat pakaian yang sudah saya rancang. Jadi, kalau kita prospek ke lapangan, ternyata yang paling berat adalah pakaian yang menumpuk di mana-mana, tergantung di mana-mana. Nah, hal semacam ini dapat menimbulkan atau memicu penyakit seperti penyakit berat seperti malaria, demam berdarah, batuk, dan sesak napas, serta iritasi pada kulit. Dalam hal mencuci tidaklah berat, sebab sudah ada mesin cuci lengkap dengan pengeringnya. Tapi setelah kering dibutuhkan tenaga lagi dan waktu melipat pakaian yang tadi. Nah, dari situlah saya mendapat ide untuk menciptakan sebuah mesin yang tak kalah canggihnya untuk saat ini, yakni sebuah mesin pelipat pakaian. Keistimewaan lain dari mesin ini juga dapat menyetrika dan memberikan harum wangi secara otomatis seperti diberi parfum. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke metode perakitan. Proses mesin lipat pakaian sangatlah membantu bagi semua kalangan sebab bersifat membantu dan meringankan pekerjaan. Awal kerja cukup dimasukkan dalam wadah seperti dalam wadah di gambar ini. Awal mula kerja Anda cukup memasukkan seperti mengkaitkan menggantung pakaian di beberapa laci mesin pakaian ini. Setelah itu Anda cukup menekan tombol-tombol di atas dan mesin pelipat pakaian baju ini akan masuk ke dalam mesin untuk bekerja seperti melipat di dalam dan memberikan harum
serta mesin pelipat pakaian ini juga langsung menyetrika. Di dalam proses ini baju langsung rapi karena langsung juga disetrika. Nah, dalam proses pengerjaannya ini hanya membutuhkan waktu 30 detik saja. Nah, setelah kalian memasukkan semua pakaian di dalam mesin itu, maka mesin akan otomatis melakukan proses pengerjaannya. Serangkaian prosesnya diberi uap panas karena di dalam mesin langsung menyetrika. Diberi juga bau harum seperti parfum. Lalu dilipat yang rapi secara keseluruhan. Proses mesin lipat pakaian ini selesai secara keseluruhan dengan tanda bunyi sirene atau ungkapan kata bahwa mesin pelipat pakaian telah selesai, atau ibarat sirene lah suaranya. Selanjutnya saya akan masuk ke sasaran produk. Mesin pelipat pakaian sebenarnya dibuat untuk kebutuhan rumahan, diperuntukkan khususnya buat ibu-ibu supaya mempermudah pekerjaannya dalam mengurus rumah. Mesin ini menggunakan sensor cerdas yang otomatis mendeteksi pakaian yang ada di dalam mesin, memberi uap biar rapi dan bebas bakteri atau kuman. Umpan baliknya, setelah berhasil dipasarkan dalam lingkungan rumah, pribadi, atau rumahan, maka produk mesin lipat pakaian ini akan diminati pula oleh usaha laundry, perhotelan, industri pakaian, toko pakaian, butik, dan lain-lain. Tentu saja mesin ini dikembangkan sesuai pesanan atau kebutuhan konsumen. Misalnya bila usahanya besar, otomatis mesin ini pun harus dirancang untuk melipat pakaian dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat. Jadi, kesimpulannya, dalam menentukan indikator produksi suatu masal diperlukan suatu modal usaha, kecerdasan, dan keterampilan. Namun yang lebih keinginan untuk berusaha. Kemauan dan keinginan untuk berusaha. Demikianlah presentasi yang telah saya buat. Semoga bermanfaat dan menjadi bahan untuk teknologi ke depannya. Amin. Bila ada ucapan yang kurang, mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata saya ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata saya ucapkan demikianlah ulasan singkat yang dapat saya paparkan sebagai mesin yang patut dimiliki setiap rumah. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf.
Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.